Oke, sebenarnya ya oke-oke aja gitu kan. Mau Bitcoin ke 100.000 gitu kan, mau Bitcoin ke 30 sebenarnya oke-oke aja gitu kan, sesuai yang aku bilang gitu kan. Cuman ya satu teman-teman, wajib tunggu konfirmasi ya. Daripada gambling ya, karena sering terjadi ya. Jadi bukan baru sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan itu sering. Jadi wajar aja gitu kan. Kalau yang udah dari bawah itu oke, mungkin rezeki dia gitu kan. Tapi jujurnya kalau dari bawah ya aku juga belanja, salah satunya satu koin ini aja sih sebenarnya. Aku nggak beli Bitcoin, nggak beli yang lain, cuma satu ini aja. Oke, kita intro dulu. Oke, sesuai yang aku bilang, sah-sah aja. Mau 50, mau 40, mau 28, mau 100, sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Nggak ada yang ngelarang gitu kan. Logikanya kayak gini, masa Bitcoin naik kita larang gitu kan. Ya harusnya ya dukung juga sebenarnya, cuman sesuai algoritma lah gitu kan. Karena kalau dia mau 100.000 ya kan pasti profit besar gitu kan. Kita pasti profit juga gitu. Cuman ya sesuaikan lah sama apa yang terjadi di pasar gitu. Oke, jadi jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu satu sisi, misalnya bull gitu kan, jadi pembela bull benar-benar meskipun bear, dan ketika bear jangan jadi pembela bull yang benar-benar gitu kan. Biarpun aku dibilang bear boy, tapi aku realistis. Kalau misalnya udah breakout ya udah aku bilang bull trend gitu. Jadi simple aja sebenarnya, nggak perlu muluk-muluk kayak gimana, yang penting udah konfirmasi udah gitu kan. Jadi artinya invalid yang kemarin ya. Ini pasar kripto men, bisa aja terjadi invalid kapan aja ya kan. Karena satu, sejak adanya market features ya, itu sering terjadi yang namanya manipulation ya, gampang banget manipulasi market ya. Beli sekali jual sekali gampang gitu kan. Jadi udah biasa, itu hal yang biasa, dan itulah yang kita waspadai gitu, takutnya terjadi manipulasi. Tapi kalau udah konfirmasi setidaknya bisa meminimalisir 50% gitu kan. 50% apa? 50% yang kita bilang sebagai risknya. Jadi risk rewardnya berbanding, risknya 30%, rewardnya bisa sampai 70% gitu kan. Beda sama gambling 50-50, bisa ya, bisa enggak, bisa win, bisa loss gitu. Oke. Nah, jadi di sini ya kembali ya, aku lihatkan dulu Bitcoin. Nah, tadi ada yang nge-share kalau nggak salah di grup. Nah, ini waiting for confirmation juga ya, Bitcoin decision time, waktu untuk memilih gitu ya. Nah, sama ya kan, di area yang sama di 45.000 jebol. Kalau ke sini ya udah, artinya di sini kan yang namanya kita bilang itu SNR flip ya, support and resistance flip. Ini kan support, ini jadi resisten juga ya, dan akhirnya dia ngeflip apa, ini flip bawah tiba-tiba ngeflip ke atas lagi gitu kan. Jadi bentuknya tuh kayak bentuk setengah apa ya, busur ya, setengah busur atau setengah lingkaran ya. Jadi kayak gitu bentuknya. Jadi bentuknya tuh bulat, dan bisa kita bilang ini part of parabolic ya. Bisa jadi kalau misalnya dia tembus, dia jebol, dia breakout, itu part of parabolic kita bilang. Nah, jadi di sini lagi kita bakal menyaksikan teman-teman ya untuk satu koin ini. Nah, ini udah lama banget plannya ya. Plannya disuruh cicil dari 349 sampai 368, dan ya ini pernah ke berapa nih? 361 ya. Ke 361, 360 lah. Dan sekarang udah lumayan, dan aku sempat kebagian satu biji ya. Beli lagi di situ. Nah, coba kita cek dulu guys. Misalnya beli di sini 360 ya. Nah, sampai sekarang aja udah profit 14%. Satu biji aja sih memang. Cuman ya gini, aku kan gimana ya, aku beli koin tuh yang ada use case, ada utilitas gitu kan. Jadi ini biarpun sangkut, misalnya sangkut, tapi nggak sangkut karena aku beli dari averaging dari harga 200-an ya. 200-an itu terjadinya kapan? Dan itu terjadinya di sini kemarin. Bukan, mana sih 200-an guys? Di bulan berapa ya? Nah iya, pokoknya di bagian-bagian sini ya. Pokoknya waktu crash parah itu ya kan, sebelum crash kan aku jualnya di berapa? Aku jualnya itu di 8 juta guys ya. Di 8 juta itu sekitar $500 sekian ya, $500 sekian. Lalu aku dibully sini kalau nggak salah ya, baru sempat all time high tuh 10 juta tuh ya kan. Ada sedikit penyesalan lah, nggak apa-apa, tapi aku dijual semua karena aku tahu bakal terjadi kejadian ini tuh, aku tahu gitu. Nah, jadi di sini lagi ya 200-an ya, aku sempat nyicil ya, nggak banyak waktu itu, terus seiring berjalan beli lagi dikit, belinya nggak banyak, 0,2 0,3, nggak aku beli satu gitu ya. Cuman yang di sini lah aku beli sampai hampir 2 biji gitu.
Ya nggak sampai 2 biji ya, hampir 2 biji, kalau nggak salah $500 waktu itu, nggak sampai 2 biji nggak dapet. Nah kalau kita perhatikan lagi ya, ini sebenarnya udah cuan parah sebenarnya, tapi aku nambah dan totalnya sekarang kurang lebih hampir 10, 9,8 sekian, dikit lagi 10 ya. Nah jadi target aku ya untuk next bull run ya, kapanpun itu ataupun kapanpun konfirmasi bullish ya, aku tetap bakal megang sampai dia harganya minimal per biji itu 800 guys ya. Jadi nggak usah 1.800 aja udah parah sih gitu kan. Nah all time high nya kemarin berapa tuh? All time high nya di 691 ya, hampir 700 ya, bener-bener hampir 700. Dan ini yang kemarin di last bullnya ini ya, ini nggak tahu last bull run atau gimana, yang penting last terakhirnya ini ya, last peaknya itu mentoknya di 670 lah, oke. Nah jadi ini ya target aku 800 guys ya, 800 di sini. Wah itu cuan parah sih, kalau misalnya aku punya 10 biji, 10 kali 8 ya 8.000 ya, misalnya 10 aja. Nah ini plannya udah lama dan harusnya udah profit sih memang dari dulu, karena aku bilang belilah koin yang ada utilitas, karena ketika sangkut kalian bisa cuan. Aku udah cuan kemarin dari launchpad GMT itu gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan ya, mau long term pun mau short term pun nggak rugi gitu, kecuali kalian beli yang sulit gitu ya, sulit naik, contohnya yang ya minimal di staking bisa lah gitu kan. Kalau yang kayak gini kan benar-benar apa ya, kapanpun hancur masih bisa kita pakai gitu kan. Kalau misalnya yang nggak bisa kita pakai sama sekali selain Bitcoin ya, kalau Bitcoin ya gerak mau kemana pun, ke arah kapanpun sebenarnya bisa aja profit, karena dia gerak sendiri gitu kan, jarang dia gerak tiba-tiba altnya ikut tuh, jarang banget guys. Jadi ya itulah yang kira-kira aku bisa bilang sama teman-teman ya, mari menabung BNB lagi. Nah ini kemarin harusnya sih breakout sih guys ya. Nah ini kemarin tetap ya, di sini kita kasih rejection, di sini kita kasih rejection, kemudian di mana lagi, di sini kita kasih rejection ya. Ini fake ya, fake breakout ya. Nah akhirnya breakout. Nah jadi sebenarnya sah-sah aja gitu ya, sah-sah aja, kapan naik kapan turunnya itu sebenarnya sah-sah aja. Cuman yang menjadi permasalahan adalah ya ini patokan bundanya ini gitu. Jadi kalau menurut aku bisa lah kalian cicil lagi di area ini gitu kan. Kalau 400 masih bisa nggak bang? Kalau aku 400 kayaknya aku nggak belanja guys, kecuali udah confirm dari si bundanya udah di atas ini ya, biarpun 400an aku tetap beli karena gampang banget geraknya. Apalagi kalau misalnya bullish itu banyak project-project ya. Sekarang aja launch pool udah hampir 2 bulan lebih itu nggak ada launch pool di Binance. Yang terakhir tuh Anchor Protocol ya, yang ekosistem Luna itu yang terakhir. Launchpad yang terakhir bulan 2 kemarin GMT ya, GMT itu yang ya parah lah ya kan. Nah cuman belakangan belum ada lagi bau-bau atau kabar-kabar ya. Ya gimana ya, yuk tabung aja gitu karena pasti kepake, kira-kira gitu.